Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan mengenai laporan keuangan Aneka PPS Dapur Inai. Di sini saya dan rekan-rekan saya yang bernama Nisa Nuraini dengan NIM atau NPM 10224060, lalu ada Syifa Nurjanah dengan NIM atau NPM 10224059, dan saya sendiri yaitu Mediti Atala dengan NIM atau NPM 10224060. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Nisa Nuraini. Lalu yang kedua oleh saya sendiri yaitu Wulan Mediti Atala, dan yang ketiga oleh Syifa Nurjanah. Latar belakang, bisnis rumah makan merupakan salah satu sektor usaha yang terus berkembang karena makanan adalah kebutuhan pokok manusia. Dengan melihat peluang ini, pemilik usaha Aneka Pepes Dapur Inai mendirikan rumah makan yang terus beroperasi hingga saat ini. Selain memenuhi kebutuhan konsumen akan makanan yang lezat dan berkualitas, pendirian usaha ini juga bertujuan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sebagai bentuk pengelolaan bisnis yang transparan dan profesional, diperlukan laporan keuangan yang akurat dan sistematis. Laporan keuangan ini disusun untuk mencatat dan menganalisis kondisi finansial usaha Aneka Pepes Dapur Inai, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bisnis ke depan serta memastikan keberlanjutan usaha. Tujuan menganalisis laporan keuangan Aneka Pepes Dapur Inai adalah untuk menilai kinerja keuangan usaha dalam periode tertentu. Analisis ini membantu mengukur tingkat keuntungan yang diperoleh atau penurunan laba. Hasil analisis ini sangat penting dalam pengambilan keputusan, baik untuk ekspansi usaha, efisiensi biaya, maupun pengelolaan aset yang lebih optimal. Pembahasan, perusahaan dagang adalah jenis usaha yang kegiatan utamanya membeli dan menjual barang tanpa melakukan proses produksi. Salah satunya seperti UMKM Aneka Pepes Dapur Inai yang memperjualbelikan barang seperti pepes. Oleh karena itu, persediaan barang dagang menjadi aset utama dalam perusahaan Aneka Pepes Dapur Inai ini untuk terus mengoperasikan usahanya. Untuk mengelola persediaan, Aneka Pepes Dapur Inai memerlukan sistem pencatatan yang tepat, seperti metode perpetual untuk memastikan akurasi dalam pengelolaan stok barang. Selain itu, Aneka Pepes Dapur Inai masuk ke jenis perdagangan besar atau wholesaler. Selanjutnya ada hasil. Berikut laporan keuangan yang telah disusun pada bulan November 2024. Di sini ada neraca saldo pada bulan Oktober 2024. Di sini ada kas yang berada di debit sebesar 36 juta, piutang usaha berada di debit sebesar 10 juta, persediaan barang dagang berada di debit sebesar 52.680, perlengkapan berada di debit sebesar 13 juta, akumulasi penyusutan perlengkapan berada di kredit sebesar 2 juta, peralatan berada di debit sebesar 15 juta, utang usaha berada di kredit sebesar 10 juta, modal usaha berada di kredit sebesar 60 juta, pripe berada di debit sebesar 2 juta, penjualan berada di kredit sebesar 100.500.000 rupiah, beban pokok penjualan berada di debit sebesar 40 juta, beban lain-lain berada di debit sebesar 3.820.000 rupiah, dan hasil balance keduanya yaitu 172.500.000 rupiah. Selanjutnya jurnal umum. Pada transaksi pertama, yaitu di tanggal 1 November 2024, pemilik menyetorkan modal tambahannya sebesar 20 juta ke dalam kas usaha. Dan dalam jurnal umum, akun yang dimasukkan adalah akun kas di debit sebesar 20 juta dan akun modal di kredit sebesar 20 juta. Lalu di transaksi kedua, pada tanggal 3 November 2024, membeli perlengkapan baru secara tunai senilai 5 juta. Jadi di sini akun yang dicatat dalam jurnal umum yaitu ada perlengkapannya yang bertambah di debit sebesar 5 juta dan ada pengurangan kas karena membeli secara tunai di kredit senilai 5 juta. Pada transaksi ketiga di tanggal 5 November 2024, membeli barang secara kredit sebesar 9 juta dengan termin 2/7 dengan FOB tujuan. Nah, di sini karena FOB tujuan dan statusnya sebagai pembeli, maka ongkos kirim dibebankan kepada penjual. Jadi pembeli tidak usah menambahkan beban ongkos kirim karena ongkos kirim telah ditanggung oleh si penjual.
Maka akun yang tercatat yaitu ada persediaan barang dagang di debit sebesar 8.820. Nah, di sini kenapa 8.820? Karena 90 juta telah dikalikan langsung dengan 2%, yaitu dengan hasil 180. Nah, 9 juta ini telah dikurangi dari hasil 2% tadi yaitu 180, maka hasil yang tercatat yaitu 8.820. Lalu ada utang dagang di kredit sebesar 8.820. Pada transaksi keempat, yaitu pada tanggal 8 November 2024, melakukan penjualan rombongan senilai 15 juta secara kredit dengan termin 3/15 FOB-nya shipping point, beban pokok penjualannya yaitu 9 juta. Nah, karena di sini ada FOB shipping point, maka ongkos pengiriman atau ongkos kirimnya ditanggung oleh si pembeli. Nah, karena di sini statusnya sebagai penjual, maka kita tidak mengeluarkan biaya tambahan untuk ongkos kirim, karena ongkos kirimnya telah dibebankan kepada si pembeli. Nah, kenapa di sini hasilnya menjadi 14.550? Karena 15 juta telah langsung dikalikan 3%, yaitu hasilnya 450. Nah, 15 juta ini dikurangi 450 dan hasilnya yaitu 14.550. Akun keduanya ada akun penjualan di kredit sebesar 14.550. Selanjutnya ada harga pokok penjualan di debit sebesar 9 juta. Lalu ada persediaan barang dagang di kredit yaitu sebesar 9 juta. Transaksi selanjutnya pada tanggal 11 November 2024 membayar utang usaha pada tanggal 5 November 2024. Nah, karena di sini waktunya tidak melebihi 7 hari, maka pemotongan harga produk masih tetap berlaku, yaitu masih tercatat 8.820 dan kasnya tercatat di kredit sebesar 8.820. Nah, transaksi selanjutnya yaitu di tanggal 15 November 2024 menjual barang secara kredit kepada Resto Kembang Wangi senilai 7 juta dengan termin 4/10 dan FOB-nya FOB tujuan yaitu dengan ongkir 10.000 dan harga pokok penjualannya yaitu 3.500.000. Nah, di sini karena FOB-nya adalah FOB tujuan, maka ditanggung oleh penjual. Di sini karena kita menjual, jadi ongkos kirim kita yang tanggung. Nah, maka pencatatannya ada piutang dagang di debit sebesar 6.730. Kenapa 6.730? Karena di sini 7 juta telah dikalikan dengan 4%, yang hasilnya 280. Nah, 7 juta dikurangi 280, hasilnya yaitu 6.720. Karena di sini penjual yang menanggung ongkos kirim, maka 6.720 ditambah dengan ongkos kirim yaitu 10.000, jadi totalnya 6.730. Akun selanjutnya ada penjualan, yaitu 6.730 di kredit. Lalu ada harga pokok penjualan, yaitu 3.500 di debit. Lalu ada persediaan barang dagangnya 3.500 di kredit. Lalu pada 20 November 2024 menerima pelunasan piutang pada tanggal 8 November 2024. Nah, karena di sini pembayaran tidak melebihi 15 hari, maka harga diskon masih berlaku yaitu 14.550. Akun di debit ada kas yaitu sebesar 14.550 dan di kreditnya ada piutang dagang yaitu 14.550. Nah, transaksi selanjutnya pada tanggal 25 November 2024 menerima pelunasan piutang dari Resto Kembang Wangi pada tanggal 15 November 2024. Di sini juga karena waktunya tidak melebihi 10 hari, maka harga diskon masih berlaku. Di sini tercatat akunnya ada kas di debit sebesar 6.730 dan piutang dagang di kredit sebesar 6.730. Pada transaksi terakhir tanggal 28 November 2024, pemilik mengambil uang sebesar 2 juta untuk keperluan pribadinya. Maka akun yang tercatat adalah Prive di debit sebesar 2 juta dan kas di kredit sebesar 2 juta. Maka total balance pada jurnal umum yaitu 104.700.000. Nah, selanjutnya di buku besar ini ada total kas yaitu 66.460 di debit, lalu ada total piutang yaitu 5 juta di debit, lalu ada persediaan barang dagang dengan total 49 juta di debit, lalu ada akun perlengkapan dengan total 18 juta di debit. Lalu ada akumulasi penyusutan perlengkapan dengan total 2 juta di kredit. Lalu ada peralatan dengan total 15 juta di debit,
lalu ada utang usaha dengan total 10 juta di kredit, lalu ada modal yaitu 80 juta di kredit, lalu ada akun Prive dengan total 4 juta di debit, lalu ada akun penjualan 121.780.000 di kredit, lalu ada beban pokok penjualan dengan total 52 juta di debit. Selanjutnya ada beban utilitas yaitu 5 juta di debit, lalu ada beban gaji dengan total 5.320 di debit, dan akun terakhir ada beban lain-lain sebesar 3.820 di debit. Nah, di sini ada neraca saldo setelah buku besar dengan nominal debit kredit yang telah diperhitungkan pada buku besar sebelumnya. Yaitu di sini ada neraca saldo setelah buku besar dengan balance-nya 213.780. Nah, di sini lanjut ke jurnal penyesuaian. Di tanggal 30 November 2024 pertama, yaitu ada perlengkapan yang masih tersisa sebesar 12 juta. Maka di sini akunnya ada beban penyusutan di debit dan ada akumulasi penyusutan perlengkapan di kredit. Cara perhitungannya yaitu perlengkapan 18 juta dikurangi 12 juta. Maka nominal yang tercatatnya di debit dan di kredit yaitu 6 juta. Pada tanggal 30 November 2024 yang kedua, terdapat tagihan listrik dan air untuk bulan November yang baru akan dibayarkan pada awal Desember sebesar 1.500.000. Maka di sini ada akun beban utilitas di debit sebesar 1.500.000 dan ada akun utang dagang di kredit sebesar 1.500.000. Lalu tanggal 30 November 2024 yang ketiga, terdapat penyusutan peralatan toko pada bulan November senilai 5 juta. Maka di sini ada akun beban penyusutan di debit sebesar 5 juta dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 5 juta di kredit. Dan akun 30 November 2024 terakhir yaitu ada gaji yang belum dibayar pada bulan November senilai 7 juta. Maka ada akun beban gaji di debit sebesar 7 juta dan ada akun utang dagang di kredit sebesar 7 juta juga. Maka di sini total balance dari jurnal penyesuaian yaitu 19.500. Selanjutnya worksheet atau kertas kerja. Di sini terdapat total atau balance dari neraca saldo sebelum penyesuaian yaitu sebesar 213.780. Lalu ada jurnal penyesuaian dengan balance 19.500. Lalu selanjutnya ada neraca saldo setelah disesuaikan dengan balance 233.280. Lalu di sini juga ada laporan laba rugi dengan total debit 75.820 dan kreditnya 121.780. Di sini terdapat laba di debit sebesar 45.960 dengan total balance keseluruhan laporan laba rugi yaitu 121.780. Lalu di sini ada laporan posisi keuangan. Di sini tercatat bahwa di debitnya ada 157.460 dan di kreditnya ada 111.500 dan di bawahnya terdapat laba yaitu 45.960 di kredit. Jadi total keseluruhan laporan posisi keuangan balance-nya di 157.460.000. Lanjut, dalam laporan laba rugi Aneka Pepes Dapur Inai di tanggal 30 November 2024 yaitu ada pendapatan dengan total 121.780.000. Lalu ada beban-beban yaitu beban pokok penjualan 52.500.000, beban utilitas ada 1.500.000, beban gaji ada 7 juta, beban lain-lain 3.820.000. Lalu beban penyusutan ada 11 juta. Hasil dari beban semuanya ada 75.820.000. Lalu total pendapatan dikurang beban laba bersihnya ada 45.960.000. Lanjut, laporan ekuitas pemilik Aneka Pepes Dapur Inai di tanggal 30 November 2024 yaitu ada modal awal 80 juta. Lalu laba bersih selama periode berjalan 45.960.000. Lalu kenaikan pribadi Prive ada 4 juta. Hasil dari laba dan penarikan Prive dinamakan kenaikan ekuitas pemilik yaitu hasilnya 41.960.000. Lalu hasil modal dan kenaikan ekuitas pemilik ditambah
hasilnya 121.960.000. Lanjut, ada laporan posisi keuangan Aneka Pepes Dapur Inai di tanggal 30 November 2024, yaitu ada aset. Yang pertama ada kas 66.460.000, piutang usaha 5 juta, persediaan barang dagang ada 49 juta, perlengkapan ada 18 juta, akumulasi penyusutan perlengkapan ada 8 juta, peralatan ada 15 juta, akumulasi penyusutan peralatan ada 5 juta. Total aset ada 140.460.000. Lalu ada liability utang usaha dengan total 18.500.000. Ada equity modal Inai yang awal 121.960.000. Total liability dan equity adalah 140.460.000, yaitu balance. Lanjut, ada laporan penutup Aneka Pepes Dapur Inai di tanggal 30 November 2024. Satu, penjualan di debit ada 121.780.000, lalu di kreditnya ada 121.780.000. Ikhtisar laba rugi di debit ada 75.820.000, lalu di kreditnya ada beban pokok penjualan 52.500.000, beban utilitas 1.500.000, beban gaji 7 juta, beban lain-lain 3.820.000, beban penyusutan ada 11 juta. Ikhtisar laba rugi di debit ada 45.960.000, modal ada di kredit 45.960.000, lalu modal debit ada 4 juta, lalu prive di kredit ada 4 juta. Terakhir ada neraca saldo setelah penutup Aneka Pepes Dapur Inai di tanggal 30 November 2024. Yang ke-1 ada kas di debit 66.460.000, piutang usaha ada di debit 5 juta, persediaan barang dagang di debit ada 49 juta, perlengkapan di debit ada 18 juta, dan akumulasi penyusutan perlengkapan di kredit ada 8 juta. Peralatan di debit ada 15 juta, akumulasi penyusutan peralatan di kredit ada 5 juta, utang dagang di kredit ada 18.500.000, dan modal di kredit ada 121.960.000. Lalu totalnya dengan balance 153.460.000. Berdasarkan laporan keuangan Aneka Pepes Dapur Inai untuk bulan November 2024, dapat disimpulkan bahwa usaha ini memiliki sistem pencatatan keuangan yang cukup baik dalam mencatat transaksi bisnisnya. Selama periode tersebut, usaha ini mencatat berbagai transaksi keuangan seperti penyetoran modal tambahan, pembelian perlengkapan, pembelian barang secara kredit, penjualan barang, serta pembayaran utang dan penerimaan piutang. Dari pencatatan ini, terlihat bahwa bisnis berjalan dengan baik dan mampu menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Namun, terdapat beberapa kewajiban yang belum dibayarkan, seperti gaji karyawan dan tagihan listrik, yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan keuangan ke depan. Lanjut, saran. Untuk meningkatkan kinerja keuangan dan keberlanjutan usaha, Aneka Pepes Dapur Inai dapat menerapkan beberapa langkah, yaitu 1. Pengelolaan arus kas yang lebih ketat. Sebaliknya, perusahaan lebih disiplin dalam mengelola arus kas agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran yang dapat mengganggu operasional bisnis. Lalu yang kedua, ada optimalisasi persediaan barang. Dengan menerapkan metode pencatatan yang lebih efisien seperti perpetual inventory system, perusahaan dapat lebih akurat dalam memantau stok barang agar tidak mengalami kelebihan atau kekurangan persediaan. Lalu yang ketiga, ada pengendalian biaya operasional. Beberapa biaya tetap seperti penyusutan dan beban listrik dapat dikelola lebih baik dengan strategi efisien, misalnya menggunakan peralatan hemat energi. Lalu yang keempat, peningkatan manajemen piutang. Agar arus kas tetap stabil, perusahaan perlu mempercepat penerima piutang dengan memberikan insentif kepada pelanggan yang membayar lebih awal, atau memperketat kebijakan kredit bagi pelanggan. Lalu yang kelima, ada evaluasi keuntungan dan strategi harga. Dengan melihat laporan laba rugi,
perusahaan dapat melakukan evaluasi terhadap harga jual produk dan biaya produksi agar dapat meningkatkan profitabilitas tanpa mengorbankan daya saing di pasar. Dengan perbaikan dalam pengelolaan keuangan dan strategi bisnis yang lebih efektif, diharapkan aneka pepes dapur Inai dapat berkembang lebih pesat dan tetap bertahan dalam persaingan bisnis kuliner. Sekian penjelasan dari saya dan rekan-rekan saya mengenai laporan keuangan aneka pepes dapur Inai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.